Hai semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan buat kembali resep untir-untir atau kue tambang jadul dengan menggunakan satu resep tapi bisa menghasilkan dua rasa. Nah, untuk bahan-bahannya 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Contohnya seperti ini, atau boleh diganti dengan tepung terigu protein sedang dengan merek yang lain. 15 gram atau 1 sendok makan penuh gula pasir yang sudah di blender halus supaya nanti gula pasirnya lebih cepat larut. 1 butir telur ayam ukuran besar, tadi saya timbang telur ayamnya 66 gram. 50 gram margarin, saya menggunakan Blue Band. Berikutnya 65 ml air matang atau air minum. Kalau mau rasa kue tambangnya lebih gurih, airnya boleh diganti dengan menggunakan santan instan 1 saset yang ukuran 65 ml. Seperempat sendok teh baking powder. Setengah sendok teh garam halus. Kemudian seperempat adonannya nanti akan saya beri seperempat sendok teh pasta pandan, dan seperempat adonannya lagi akan saya beri setengah sendok teh pasta mocha atau pasta coklat. Oke, sekarang kita campurkan bahan-bahannya. Pertama, masukkan dalam wadah gula pasir yang sudah di blender halus, tambahkan telur ayam, kemudian kita akan kocok lepas kedua bahan ini sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut. Jadi tidak perlu sampai mengembang ya. Kalau gula pasirnya sudah larut, tambahkan baking powder dan garam halus. Campur sampai asal rata saja. Berikutnya, masukkan margarin. Margarinnya jangan beku atau baru keluar dari kulkas ya, supaya lebih mudah tercampur. Aduk asal rata saja sampai margarinnya tercampur. Setelah itu, masukkan semua tepung terigunya. Selanjutnya, adonannya akan kita ulek dengan menggunakan tangan sampai adonannya kalis. Jangan lupa tuang air matang atau air minum ke dalam adonannya secara bertahap sambil adonannya diuleni. Dan untuk penggunaan air ini, sesuaikan dengan kelembapan tepungnya ya. Jadi nanti kalau adonannya masih agak kering, boleh ditambahkan sedikit lagi airnya. Dan kalau mau kue tambang atau kue untir-untir atau kue putar-putarnya hasilnya gurih, airnya boleh diganti dengan menggunakan santan kental. Oke, saya akan ulen adonannya ini hingga kalis dan tidak lengket lagi di tangan. Oke, ini adonannya sudah kalis dan tidak lengket lagi di tangan. Setelah itu adonannya ditimbang, kemudian dibagi rata menjadi 4 bagian. Adonannya sudah saya bagi rata menjadi 4 bagian. Jadi per bagian adonannya ini beratnya 107 gram. Kemudian seperempat bagian adonan ini akan saya sisihkan dulu untuk saya buat rasa original. Sedangkan 3/4 bagiannya akan saya satukan menjadi satu rasa ya. Sekarang kita sisihkan dulu adonannya. Seperempat adonannya akan saya beri pasta pandan. Jadi kalau teman-teman tidak punya pasta pandan atau pasta mocha, adonannya boleh dibuat satu rasa atau rasa original saja ya. Kemudian kita aduk rata dengan menggunakan tangan saja ya, sampai pasta pandannya tercampur rata dengan adonannya. Adonannya sudah tercampur rata, sekarang kita sisihkan dulu. Lanjut lagi, seperempat bagian adonannya akan kita beri pasta kopi mocha. Ini biar rasanya juga lebih enak ya. Kalau teman-teman tidak punya, boleh menggunakan pasta coklat.
Adonan rasa mokanya sudah tercampur rata dan juga sudah selesai. Setelah itu keempat adonan ini akan kita diamkan atau istirahatkan dulu selama 15 menit. Untuk wadahnya boleh ditutup dengan menggunakan plastik atau piring atau kain bersih supaya adonannya tidak kering. Kalau sudah 15 menit adonannya siap untuk kita cetak. Pertama kita ambil adonan yang tidak diberi pasta tadi atau yang originalnya, kemudian kita akan gilas atau giling adonan ini dengan menggunakan rolling pin atau boleh menggunakan botol. Gilas atau giling adonannya setebal setengah sentimeter. Lanjut lagi kita akan gilas atau giling lagi adonan yang diberi pasta mocha dan pasta pandannya. Kalau boleh bentuk dan ukurannya hampir sama dengan adonan original yang di atas ini ya, supaya lebih mudah nanti dibentuk. Setelah adonannya selesai digilas, potong panjang adonannya selebar setengah sentimeter. Ini adonannya saya bagi menjadi 11 bagian. Kemudian kita akan potong sampai semua adonannya habis. Dan untuk ukuran atau tebalnya kue tambangnya ini boleh disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Mana tahu teman-teman suka kue tambang yang tebal atau besar. Kalau sudah selesai, ambil masing-masing warna satu bagian. Tumpuk ketiga bagian adonannya, kemudian sama ratakan panjangnya atau boleh ditarik sedikit adonannya ya, supaya sama rata. Setelah itu tekan-tekan agar adonannya menempel. Jadi nanti pada saat digoreng adonannya tidak terbuka. Kalau adonannya terlalu panjang, potong atau bagi dua saja adonannya, atau panjang adonannya dibuat sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Rapikan lagi adonannya. Kalau adonannya sudah menempel atau melekat, sekarang kita letakkan tangan kiri dan kanan kita di bagian ujung adonannya, kemudian pelintir atau putar adonannya sampai berbentuk kain yang diperas. Nah, seperti bagian di tengah ini ya. Setelah itu, kita angkat adonannya, kemudian pelintir atau putar-putar kedua sisinya secara berlawanan. Kalau sudah selesai, tinggal kita rekatkan saja bagian ujungnya, supaya nanti ketika digoreng adonannya tidak lepas. Saya tunjukkan lagi satu lagi contohnya ya. Taruh kedua telapak tangan di bagian ujung adonannya, kemudian pelintir atau putar-putar adonannya sampai berbentuk kain yang diperas. Lalu angkat adonannya, kemudian pelintir-pelintir atau putar-putar lagi adonannya sampai berbentuk tali tambang. Satukan kedua ujungnya, lalu rekatkan ya, supaya nanti adonannya pada saat digoreng tidak terbuka atau lepas. Lakukan cara yang sama sampai semua adonannya habis. Selanjutnya adonan originalnya juga sama, tinggal kita potong-potong saja adonannya, kemudian kita pelintir atau bentuk seperti yang tadi. Oke, ini dia semua adonannya sudah selesai dibentuk, sekarang siap untuk digoreng. Panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang ke kecil. Kemudian sebelum digoreng, adonan yang dibentuk ini, bagian ujungnya boleh direkatkan kembali supaya lebih nyatu. Setelah minyak gorengnya panas, baru kita masukkan adonan yang sudah dibentuk tadi. Kemudian kita akan goreng adonan kue tambang ini hingga matang dan berwarna kecoklatan. Kalau adonan kue tambangnya sudah matang dan kecoklatan, sekarang tinggal kita angkat saja. Wow, meskipun ini merupakan salah satu cemilan jadul, menurut saya, untir-untir atau kue tambang atau kue putar-putar ini merupakan cemilan yang tidak lekang oleh waktu. Untir-untir pandan mochanya sudah selesai, sekarang tinggal kita tiriskan dan sisihkan dulu.
Lanjut lagi goreng semua sisa adonan kue tambangnya, kemudian goreng hingga matang dan kecoklatan. Nah, ini dia kue putar-putar atau kue untir-untirnya yang sudah selesai digoreng tadi. Kemudian saya akan lanjut lagi buat versi Sumatera Utara ya, yaitu kuenya dibalur dengan gula pasir. Dan untuk bahan balurannya di sini saya menggunakan 3 sendok makan penuh atau 45 gram gula pasir. Lalu akan saya larutkan dengan 60 ml air matang atau air minum. Caranya kita masukkan dalam wajan atau kuali air dan juga gula pasir yang tadi. Kemudian kita akan masak air gula ini hingga mengental. Kalau gelembung atau buihnya sudah banyak, itu artinya air gulanya sudah mengental. Sekarang kita matikan saja kompor gasnya. Ini tadi air gulanya saya masak selama 14 menit dengan menggunakan api kecil. Setelah itu, aduk-aduk dulu air gulanya dan tunggu hingga air gulanya agak dingin dulu ya, baru nanti kita masukkan kue tambangnya. Air gulanya sudah dingin, sekarang kita masukkan dulu untir-untir atau kue putar-putarnya ke dalam air gulanya. Setelah itu, kita aduk-aduk hingga air gulanya menempel pada kue tambang atau kue untir-untirnya. Aduk terus kue putar-putarnya hingga air gula yang melekat atau menempel pada kue tambangnya berubah menjadi butiran gula pasir. Oke, ini dia hasilnya kue putar-putar atau kue untir-untir atau kue tambang versi jadul atau versi Sumatera Utara. Dadah, ini dia nih kue putar-putar atau untir-untir atau kue tambang. Satu resep bisa menghasilkan 2 rasa atau 2 varian ya. Enak banget, ini salah satu cemilan jadul yang selalu dikangenin. Selamat mencoba dan terima kasih. Saatnya untuk mencoba kue putar-putarnya, meskipun keras tapi rasanya enak dan ngangenin. Dan untir-untir pandan mokanya juga sangat enak dan recommended. Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih.